Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Aspek Pajak dalam Bisnis. Saya akan menjelaskan pengertian pajak. Pajak adalah peralihan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan imbalan atau taken penalties, yang secara langsung dapat tujuan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat mendorong, menghambat atau mencegah untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan negara. Fungsi pajak ada 4. Budgeter, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara. 2. Reguler, pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak. Stabilitas, adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Redistribusi, uraikan secara singkat pencapaian yang diraih perusahaan pada periode. Saya akan menjelaskan pengelompokan pajak. Menurut golongannya, pajak langsung dan tidak langsung. Menurut sifatnya, pajak subjektif dan objektif. Menurut lembaga pemungutan pajak pusat dan pajak daerah. Ketentuan umum perpajakan. Ketentuan umum dan tata cara perpajakan diatur dalam UU 16 tahun 2000 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Dengan demikian, ada 2 jenis wajib pajak, yaitu 1. Orang perorangan atau pribadi, 2. Badan. Terdapat beberapa istilah dalam ketentuan umum pajak, yaitu 1. Nomor pokok wajib pajak, 2. Surat pemberitahuan, 3. Surat sektoran pajak, 4. Surat ketetapan pajak, 5. Surat tagihan pajak. Selanjutnya pajak penghasilan. PPh atau pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud meliputi usaha, gaji, hadiah, honorarium, dan lain sebagainya. Adapun beberapa jenis PPh seperti PPh pasal 15, pasal 19, pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 24, pasal 25, dan seterusnya. Pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan penjualan atas barang mewah. Berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia, pajak penjualan atas barang mewah merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah yang dilakukan oleh produsen untuk menghasilkan atau mengimpor barang tersebut dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Barang-barang yang tergolong mewah dan harus dikenai PPNBM ialah antara lain barang yang bukan merupakan barang kebutuhan pokok, bahan yang dikonsumsi oleh masyarakat, bahan yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB merupakan pungutan dari perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Pungutan ini ditanggung oleh kedua pihak, yaitu penjual dan pembeli yang bertanggung jawab untuk membayar pajak yang terkait dengan transaksi rumah. Cara menghitungnya adalah tarif pajak sebesar 5% dikali dasar pengenaan pajak atau NPOP dikurang NPOP TKP karena adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Besarnya dapat bervariasi tergantung kebijakan setiap wilayah yang menjadi lokasi properti. Pasal 87 ayat 4 menetapkan besaran terendah adalah 60 juta untuk setiap wajib pajak. Saya akan menjelaskan pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan adalah suatu jenis pajak yang dikenakan atas bumi atau tanah dan bangunan baik atas hak milik, hak guna bangunan, hak pakai, dan hak atas rumah susun. Oleh karena itu, kalangan pelaku bisnis pajak bumi dan mengaturnya agar mereka dapat mengantisipasi terus kegiatan bisnis sehari-hari. Objek yang dikenakan dan yang tidak dikenakan pajak dan bumi dan bangunan adalah sama dengan objek pajak yang dikenakan dan dengan yang tidak dikenakan pajak atas hak bumi dan bangunan. Dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan adalah nilai atau objek pajak tersebut yang kemudian dikurangi dengan nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Besar nilai objek pajak tergantung dari kelas bumi dan bangunannya. Saya menjelaskan pajak bea materi. Pajak bea materi adalah pajak atas dokumen yang terhutang dengan dokumen tersebut.
ditandatangani oleh pihak-pihak berkepentingan atau saat dokumen tersebut selesai dibuat atau diserahkan kepada pihak lain. Jika dokumen tersebut hanya dibuat oleh satu pihak, sebagaimana dimaksud dalam pasal UU nomor 10 tahun 2020, bea meterai dikenakan tarif tetap sebesar Rp10.000. Per lembar berlaku sejak 1 Januari 2021 sebagaimana diatur pada pasal 3 UU nomor 10 tahun 2020, bea meterai dikenakan atas sebuah jenis dokumen, yaitu dokumen yang dijadikan alat untuk menerangkan kejadian atau bersifat perdata dan dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di muka pengadilan. Sekian dari hasil kerja kelompok kami. Berikut adalah kesimpulannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.